Ya, bukan dengan emosional, tapi dengan menunjukkan empati kepada pasangan. Halo sahabat Gening Konseling, hari ini saya menerima email, bunyinya seperti ini. Pak Michael, saya adalah seorang pria berusia 43 tahun. Sudah menikah selama 13 tahun. Saya memiliki satu orang anak usia 7 tahun. Saya saat ini sedang galau karena pernikahan saya diambang perceraian, Pak. Saya menemukan istri saya berselingkuh dengan orang lain dan buktinya ada di handphonenya. Namun saat saya menegurnya, ia justru memarahi dan menekan saya, serta balik mengatakan saya terlalu mengekangnya. Saya sempat stres dan frustasi saat itu, tetapi saya sempat konseling dan menjadi lebih stabil. Saya sebetulnya mau kembali menjalani rumah tangga ini, tetapi justru istri saya yang memilih untuk bercerai. Padahal kami memiliki seorang anak yang dulu sulit kami dapatkan dan juga memerlukan bimbingan kami berdua. Saya berpikir kok istri saya tega sekali. Sudah dia yang berselingkuh, lalu dia yang marah, dan sekarang justru mau meninggalkan kami berdua. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan pernikahan ini ya Pak? Ya, terima kasih Bapak sudah menghubungi kami dan berusaha mencari jalan keluar, baik melalui konseling maupun konsultasi yang Bapak lakukan. Ya, mengalami hal ini saya yakin perasaan kita itu pasti bercampur aduk ya. Ada perasaan kecewa, ada perasaan marah, ada perasaan kesal, dan merasa terhianati itu masih ada sebetulnya di dalam hati kita. Sehingga tidak heran nih Bapak mencari pertolongan melalui konseling supaya perasaan hati Bapak itu lebih stabil dan lebih nyaman mungkin ya. Tapi di sisi lain pada saat Bapak juga mempersiapkan diri untuk memaafkan istri, lalu untuk mungkin memulai lagi periode pernikahan dan melanjutkan meskipun ada hal-hal yang telah terjadi, tapi ternyata responnya berbeda. Ya, respon bahwa istri tidak menerima, bahkan menganjurkan perceraian, sebetulnya membuat kita mengalami goncangan-goncangan kembali. Nah, karena itu ada beberapa hal yang sebetulnya kita perlu pahami terlebih dahulu untuk mempertahankan pernikahan ini. Yang pertama, kita mesti mengenali lebih dalam apa sebetulnya yang istri rasakan, apa yang istri pikirkan selama pernikahan ini dijalankan. Ya, mengapa ada rasa yang begitu pahit dan ada kekerasan hati untuk keluar dari pernikahan ini. Padahal selama 13 tahun ini ada perjuangan yang luar biasa untuk memiliki anak bersama-sama ya antara bapak dengan ibu. Jadi sebetulnya apa ada banyak kebutuhan-kebutuhan dan pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan ya dari istri kepada kita, pada suami, kepada bapak ya, sehingga mungkin kehadiran orang lain saat itu menjadi solusi sesaat bagi jiwa atau menjadi solusi sesaat bagi kehidupan istri. Nah, tapi yang kedua, kita juga mesti mengenali pola-pola kita berelasi selama bertahun-tahun pernikahan yang kita jalani bersama dengan istri. Apa betul yang dikatakan oleh pasangan bahwa kita ini tanpa sadar menjadi pribadi yang terlalu mengekang istri? Ya, kita perlu mengetahui gitu bahwa manusia itu memiliki berbagai macam kebutuhan ya, baik itu survival, kebutuhan untuk mencari keuangan misalnya, itu survival. Kebutuhan power, kebutuhan untuk memiliki kekuasaan, mengetahui bahwa dirinya itu in control atau bisa mengontrol segala sesuatu, atau kebutuhan untuk rasa dikasihi, kebutuhan untuk juga memiliki fun dan freedom, hal-hal yang menyenangkan dan juga kebebasan-kebebasan. Nah, apakah itu kita pahami? Atau jangan-jangan kita terlalu memfokuskan kepada suatu hal, misalnya survival needs, lalu kita cari uang sebanyak-banyaknya dan sehemat-hematnya, sehingga tanpa sadar kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, itu bisa terjadi. Nah, tapi yang ketiga, kita juga perlu menyampaikan apa yang kita inginkan di dalam pernikahan ini, atau apa yang kita harapkan secara terbuka kepada istri. Ya, bukan dengan emosional, tapi dengan menunjukkan empati kepada pasangan, sehingga membuka ruangan komunikasi yang mendalam
antara kita dengan pasangan kita, dalam hal ini suami istri, bapak dengan pasangan bapak. Ya, saya memahami bahwa hal ini tidak mudah, apalagi kalau kita pernah tersakiti ya. Dan saat ini harus memfasilitasi perasaan pasangan, di saat yang sama menahan diri, memfasilitasi perasaan diri sendiri. Tapi memang ini adalah cara awal untuk kita mempertahankan pernikahan kita tadi seperti yang Bapak katakan. Ya, dan mempertahankan anak kita gitu ya, melebihi dari diri kita dan rasa kecewa kita. Ya, meskipun pasti ada rasa kecewa, tapi ada hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri, yaitu pernikahan ini dan juga anak. Nah, di sisi lain Bapak tentu saja boleh datang dan berbicara kepada kami seperti Bapak konseling yang lalu gitu ya, supaya kami lebih memahami dan jika memungkinkan Bapak juga boleh mengajak pasangan ya, sehingga bisa mencapai hal-hal yang baik. Nah, semoga hal ini membantu Bapak dan juga sahabat Gading Konseling di luar sana yang merasakan situasi kondisi yang mirip ya dengan Bapak ini. Jadi sahabat Gading Konseling, jika Anda menyukai video ini, silakan memberikan like, dan jika video ini bermanfaat, boleh membagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Dan jika Bapak Ibu, sahabat Gading Konseling ingin mendapatkan video-video seperti ini, silahkan subscribe. Dan juga kami menghargai setiap feedback, setiap komentar yang Bapak Ibu tuliskan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Memberi pengharapan, menuai pertumbuhan, Gading Konseling.